Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari ICU Team Universitas Pendidikan Indonesia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terkait perusahaan PT Java Confit Indonesia Tbk yang merupakan dari keikutsertaan dari kegiatan KBMK tahun 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan kembali kami ICU Team Universitas Pendidikan Indonesia yang diketuai oleh Rifki Dwi Mahendra dan dianggotai oleh saya sendiri, Arbi Ardiansyah, dan rekan saya, Fulki Firasyan Sontani. Sebelumnya, kami memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa riset investasi kami hanya ditujukan untuk kegiatan KBMK tahun 2022. Terima kasih. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berfokus salah satu di antaranya pada peternakan unggas, perikanan, agribisnis, dan masih banyak lagi. PT Java Confit Indonesia sendiri sudah berdiri sejak 51 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Januari 1971. Selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal. Kami di sini menggambarkan dalam bentuk grafik terkait tingkat inflasi dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi, baik itu secara nasional maupun global pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Terlihat mengenai tingkat inflasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permintaan, baik itu secara global maupun secara nasional. Lalu untuk tingkat pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Hal tersebut mencirikan bahwa kegiatan ekonomi sudah mulai membaik dibandingkan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk tinjauan industri dan posisi persaingan. PT Java Confit Indonesia Tbk tentunya berfokus salah satunya pada bidang peternakan unggas. Maka dari itu kami di sini menyajikan gambar mengenai produksi daging ayam di dunia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dimulai pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Dan di Indonesia sendiri, jumlah populasi ayam ras pedaging di Indonesia juga sangat banyak. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,11 miliar ekor. Hal tersebut meningkat dibanding tahun 2020, yaitu hanya sekitar 2,92 miliar ekor, yang menunjukkan bahwa permintaan akan daging ayam, baik itu secara nasional maupun global, sangat banyak. Namun tentunya, PT Java Confit Indonesia Tbk sendiri memiliki pesaing. Di antara pesaing tersebut yang paling kuat yaitu ada PT Pokhan Indonesia Tbk yang tentunya bergeluti bidang yang sama yaitu peternakan unggas dan merupakan penghasil dari daging ayam atau merupakan perusahaan yang berfokus di bidang peternakan unggas nomor 1 di Indonesia. Lanjut ke analisis keuangan. Perbandingan posisi keuangan PT Java Confit Indonesia Tbk 2019 hingga 2021. Di 2019 ke 2020, PT Java mengalami penurunan modal secara ekuitas. Lalu di tahun 2020 ke 2021 mengalami penaikan secara modal. Hal ini bisa kita lihat gitu ya, data inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi bahwa di 2019 ke 2020 sangat mengalami penurunan ekonomi, tapi di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Lalu sejalan dengan kondisi laporan laba rugi, di sini PT Java mengalami peningkatan di 2020 ke 2021, tetapi di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 dan juga inflasi di dunia. Lalu mengenai evaluasi, kami menggunakan dua metode yaitu PBV dan juga PER. Untuk PBV sendiri kami mengambil di tahun 5 tahun terakhir PT Java. Ya, kami menemukan bahwa rata-rata PBV selama 5 tahun di 1,63 kali. Nah, lalu untuk PBV 2022 kami menemukan 1,24 kali. Kami menghitung nilai intrinsik saham rata-rata dibandingkan dengan PBV 2022. Kami menemukan bahwa PBV rata-rata sangat cukup jauh gitu ya dibanding tahun 2022. Hal ini bisa dibilang bahwa PT Java sangat murah
dibanding rata-rata 5 tahun. Untuk nilai intrinsik saham kami menggunakan rumus harga saat ini dikali PBV rata-rata 5 tahun per PBV 2022. Kami menemukan harga PT Java yang seharusnya menurut PBV selama 5 tahun terakhir yaitu 1.956. Untuk PER kami menggunakan data pesaing dari Java, yaitu ada WMOU dan juga Cepin. Untuk rata-rata PER sektor sejenis, kami menemukan di 12,73 kali. Nah, untuk nilai intrinsik saham, kami menggunakan harga saat ini dikali PER rata-rata sektor sejenis per PER 2022 untuk Java. Kami menemukan bahwa harga yang seharusnya di sektor ini menurut PER yaitu PT Java bisa dibilang harganya di 2.419. Menurut target harga berdasarkan valuasi, kami menyimpulkan bahwa dengan analisis PBV dan juga PER, kami menyarankan untuk membeli saham tersebut. Baik, selanjutnya ada risiko investasi. PT Java Confit Indonesia Tbk sendiri memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi usahanya dan juga nilai harga sahamnya itu sendiri. Seperti yang pertama, ada situasi bisnis, keuangan, dan pendapatan perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh volatilitas pasar dan juga laju perlambatan ekonomi Indonesia dan juga global karena pandemi COVID-19. Selanjutnya yang kedua, ada wabah penyakit pada hewan ternak seperti avian influenza atau biasa kita kenal dengan flu burung yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan secara negatif. Terutama penyakit ini sangat dapat menular antara unggas peliharaan dan liar yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian unggas peliharaan termasuk ayam, angsa, bebek, dan kalkun. Selain itu, usaha budidaya peliharaan dan sapi potong juga rentan terhadap penyakit dan bahaya biologis lainnya. Selanjutnya, salah satu pengeluaran terbesar dari harga pokok penjualan PT Java Confit Indonesia Tbk ini adalah biaya jagung yang digunakan untuk membuat pakan untuk unggas itu sendiri. Oleh sebab itu, ketersediaan dan harga dapat berpengaruh secara penuh pada harga pokok penjualan itu sendiri. Selanjutnya, hampir seluruh penjualan perusahaan dilakukan dalam mata uang rupiah. Akibatnya, bisnis pakan perseroan ini menghadapi sejumlah risiko tertentu dalam fluktuasi nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan juga rupiah. Lalu yang terakhir, untuk risiko investasi dari PT Java Confit Indonesia Tbk sendiri menghadapi persaingan dari produsen di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang besar kemungkinan dapat masuk pasar Indonesia untuk masa mendatang. Baik, selanjutnya ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau biasa kita singkat sebagai GCG merupakan strukturalisasi sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar mampu menciptakan nilai lebih perusahaan dan menaikkan nilai perusahaan. Untuk GCG sendiri memiliki beberapa prinsip, diantaranya transparansi, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, dan juga pertanggungjawaban. Untuk PT Java Confit Indonesia Tbk sendiri memiliki mekanisme hubungan tata kelola perusahaan di perseroan saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di mana organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan juga direksi. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh direksi, sementara dewan komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap direksi. Dewan komisaris sendiri telah memiliki keahlian dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada Dewan Komisaris itu sendiri. Untuk ringkasan investasi, PT Java Indonesia Tbk memiliki bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan umum, dan jasa. Salah satu hal yang membuat perusahaan ini menarik untuk diinvestasikan ialah kebutuhan pangan di Indonesia yang terus berkembang. Dan untuk valuasi PBV dan PER, kami merasa bahwa PT Java ini sangat murah. Lalu untuk target harga kami memasang di 1.955 hingga 2.420. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.